Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Winanti di mata pelajaran Sejarah Indonesia, khususnya di kelas 11 IPS. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi kita di semester genap, yaitu untuk hari ini yang akan saya bahas adalah tentang masa kependudukan Jepang di Indonesia, yang lebih dikhususkan lagi pada materi kedatangan Jepang ke Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia ditandai oleh sebuah peristiwa penting atau sebenarnya sangat familiar di kalangan kalian, apalagi bagi kalian yang senang sekali menonton film-film box office atau film-film dari Amerika. Nah, kedatangan Jepang ke Indonesia itu ditandai oleh sebuah peristiwa yang kita kenal dengan nama serangan terhadap Pearl Harbor. Pearl Harbor di sini adalah sebuah pangkalan militer Amerika yang diserang oleh Jepang pada Perang Pasifik. Nah, kemudian bukan hanya peristiwa Pearl Harbor, di sini juga ada satu peristiwa lain, yaitu adalah diserangnya basis militer Amerika oleh Jepang di Filipina. Nah, ini adalah salah satu latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia oleh peristiwa tersebut, dua peristiwa tersebut ya. Nah, kemudian alasan lain Jepang datang ke Indonesia karena diyakini bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang besar atau yang banyak, yang diyakini oleh pihak Jepang mampu untuk mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Nah, lebih kepada cadangan logistik perang dan bahan-bahan dari industri perang seperti halnya minyak bumi, yang perlu kita tahu juga bahwa Indonesia memiliki banyak cadangan minyak bumi. Nah, kok bisa tahu sih Jepang bahwa di Indonesia ini memiliki sumber daya alam berupa minyak bumi? Ternyata jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia, pihak Kekaisaran Jepang mengirimkan mata-mata atau mengirimkan orangnya ke Indonesia untuk melakukan gerakan spionase atau mata-mata, yang tujuannya untuk mencari apa sih yang dimiliki oleh Indonesia. Kira-kira Indonesia memiliki sumber daya alam apa yang kira-kira dapat dimanfaatkan selama masa Perang Pasifik. Kemudian diawali oleh kedatangan Jepang ke Indonesia pada Januari 1942. Nah, tempat pendaratan pertama dari pihak Jepang ke Indonesia adalah di wilayah Ambon. Dalam sekejap juga akhirnya Jepang mampu menguasai seluruh wilayah Maluku. Kemudian juga di tahun yang sama Jepang mampu menguasai Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian ada Balikpapan, Pontianak, kemudian Sumatera dan Jawa. Jepang tidak gentar dalam berusaha untuk menduduki wilayah Indonesia, walaupun ketika dalam proses penguasaan wilayah Indonesia tersebut mereka dihalangi oleh pasukan KNIL atau yang biasa dikenal dengan istilah Koninklijke Nederlands Indisch Leger. Nah, kalau kita bisa lihat lagi, sangat gigihnya pasukan Jepang dalam upayanya menduduki wilayah Indonesia. Hal ini juga dilatar belakangi oleh semangat Bushido yang dikenal oleh masyarakat Jepang, itu adalah semangat kesatria. Mereka pantang menyerah dalam menginginkan apa yang diinginkan kaisarnya. Terjadi pertempuran di Laut Jawa yang terjadi antara pihak Jepang dan Belanda dalam upayanya Jepang untuk menduduki wilayah Banten dan sekitarnya. Nah, di sini perdaratan di Banten itu dipimpin oleh Jenderal Imamura yang memang ditugaskan untuk memimpin pasukan Jepang yang tiba di Indonesia. Nah, kemudian di sini
mendapatkan perlawanan dari gabungan pasukan Belanda dan Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Dan lagi-lagi Jepang mampu menguasai wilayah Banten dan mengalahkan pasukan Belanda di Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 5 Maret 1942, lagi-lagi masih di tahun yang sama, 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Kemudian akhirnya pihak Jepang bergeser dari wilayah Batavia akhirnya menuju ke wilayah Buitenzorg atau yang kita kenal sekarang dengan nama Kota Bogor. Jadi di sini benar-benar cepat sekali pergerakan Jepang untuk menguasai wilayah Indonesia. Nah, kemudian akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Jenderal Ter Porten atas nama Komandan Pasukan Belanda atau Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili oleh Jenderal Imamura. Jadi secara tidak langsung di sini dikatakan bahwa Belanda menyerah terhadap Jepang, penyerangan Jepang ya. Nah, secara tidak langsung akhirnya juga Belanda menyerahkan Indonesia kepada pihak Jepang. Nah, penyerahan Indonesia kepada pihak Jepang ini ditandatangani dan dilaksanakan di daerah Kalijati atau Subang. Nah, proses penandatanganan ini biasa dikenal atau disebut sebagai kapitulasi Kalijati. Kita lanjut pada sambutan rakyat Indonesia atau respon masyarakat Indonesia terhadap kedatangan Jepang di Indonesia. Tanpa rakyat Indonesia sadari bahwa sebenarnya kedatangan Jepang ke Indonesia tidak beda halnya dengan kedatangan Belanda di Indonesia. Walaupun ada sedikit perbedaan bahwa tujuan Belanda menguasai Indonesia untuk mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya untuk memenuhi kas negara Belanda yang kosong akibat peperangan. Kalau Jepang datang ke Indonesia untuk memenuhi stok Jepang, kebutuhan perang Jepang selama perang Pasifik tanpa adanya keinginan untuk mengeksploitasi untuk kepentingan negara Jepang sendiri, tapi hanya untuk kepentingan perang selama perang Asia Pasifik. Nah, kemudian bagaimana sih sambutan rakyat Indonesia sendiri? Nah, di sini ternyata kedatangan Jepang ke Indonesia disambut respon yang positif dari rakyat Indonesia, bahkan dielu-elukan sebagai saudara tua. Karena kalau dilihat sendiri secara physically bahwa masyarakat Jepang itu mirip dengan orang Indonesia. Nah, ini dia. Kemudian ada beberapa hal yang digencarkan oleh pihak Jepang untuk menarik simpatik rakyat Indonesia, yaitu adalah dengan memperdengarkan lagu Indonesia Raya di samping lagu Kimigayo. Nah, lagu Kimigayo ini adalah lagu kebangsaan dari negara Jepang. Kemudian juga jadi gini, ketika masa pendudukan Belanda atau pemerintahan Hindia Belanda Sekutu, lagu Indonesia Raya sama sekali tidak diperbolehkan untuk didengarkan di radio manapun di Indonesia. Tapi ketika masa pendudukan Jepang dengan pintarnya mereka memperdengarkan lagu Indonesia Raya setelah lagu Kimigayo. Jadi di sini ada respon positif dari rakyat Indonesia bahwa ternyata ada rasa simpati atau empati dari Jepang terhadap Indonesia. Kemudian juga dari pihak Jepang memperbolehkan pengibaran bendera merah putih selain bendera Jepang. Nah, beda halnya ketika waktu masa Belanda, bendera merah putih dilarang untuk dikibarkan, bahkan sampai ada peristiwa di Hotel Yamato, yaitu perobekan bendera Belanda yang dirobek berwarna biru kemudian dibalik menjadi bendera merah putih. Nah, ketika pada masa Jepang, bendera merah putih diperbolehkan untuk dikibarkan. Kemudian juga ternyata respon lain dari rakyat Indonesia yaitu bahwa
barang-barang buatan Jepang di sini sangat menarik dan murah harganya. Nah, ini yang akhirnya menarik rakyat Indonesia untuk membeli barang-barang produk dari Jepang. Nah, kemudian juga ada keyakinan bahwa Jepang ini akan membebaskan rakyat Indonesia dari cengkraman penjajahan bangsa Belanda atau bangsa Barat, seperti yang diramalkan oleh Jayabaya. Nah, orang Indonesia sendiri kan pada masa itu masih percaya tentang hal-hal yang berbau mitos, berbau klinik ya. Jadi mereka masih percaya terhadap ramalan. Nah, rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang di sini akan membebaskan rakyat Indonesia dari cengkraman penjajahan Barat. Walaupun nantinya kita tahu sendiri bahwa ternyata pada masa pendudukan Jepang itu rakyat Indonesia justru mendapatkan penderitaan yang lebih-lebih dibandingkan pada masa pemerintahan Belanda. Nah, kemudian ada semboyan 3A yang digencarkan oleh pihak Jepang untuk menarik respon simpati dari rakyat Indonesia, yaitu adalah gerakan 3A yang kita kenal dengan nama dengan tiga bagian, yaitu ada Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nah, kita balik lagi bahwa dari segi pendidikan pada masa Belanda itu hanya orang-orang bangsawan saja yang bisa mendapatkan pendidikan, sedangkan rakyat-rakyat jelata itu kurang mendapatkan pendidikan. Sehingga dari 3 poin ini, Cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia, rakyat Indonesia tidak tahu makna terselubung dari pemimpin Asia ini. Mereka hanya tahu bahwa oh iya, Jepang akan menjadi bagian dari pencerahan selama masa kependudukan Belanda pada saat itu, akhirnya membawa pencerahan, membawa jalan keluar dari penjajahan asing. Nah, kemudian sebagai pelindung Asia, dia percaya bahwa Jepang akan melindungi rakyat Indonesia dari penjajahan Jepang, namun tanpa disadari dari pihak rakyat Indonesia bahwa ada makna terselubung dari Nippon Pemimpin Asia, yaitu adanya keinginan Jepang untuk menduduki Indonesia. Pembentukan pemerintahan militer. Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda, di mana wilayahnya dibagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu yang pertama, Pemerintahan Militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tomishudan untuk Sumatera, di mana pusatnya berada di Bukit Tinggi. Kemudian yang kedua, Pemerintahan Militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau Asamusudan untuk Jawa dan Madura, di mana pusatnya berada di Jakarta. Kekuatan militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut. Kenapa demikian? Karena kota Jakarta ini dikenal sebagai pusatnya pelabuhan dari Indonesia dan rentan sekali terhadap serangan-serangan dari negara asing atau sekutu yang pernah datang ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, di mana pusatnya berada di Makassar. Struktur pemerintahan militer Jepang di Indonesia, yang pertama ada Gunshi Reikan atau Panglima Tentara, atau biasa dikenal juga sebagai Seiko Shikikan atau Panglima Tertinggi, di mana pada saat itu diduduki oleh atau dijabat oleh Hitoshi Imamura. Kemudian di bawah dari Gunshi Reikan ada Gunbaikan atau Kepala Pemerintahan Militer, atau dikenal juga sebagai Kepala Staf Tentara. Pada saat itu dikepalai oleh Maijen Zeizaburo Okazaki. Kemudian di bawahnya Gunbaikan ada Gunseikanbu atau dikenal dengan istilah Staf Pemerintahan Militer Pusat, terdiri dari satu ada Somubu, Departemen Urusan Umum, kemudian ada
Zaimubu, Departemen Keuangan. Ketiga ada Sangyobu, Departemen Perusahaan, Industri, Kerajinan Tangan dan Ekonomi. Keempat ada Kotsubu, Departemen Lalu Lintas. Yang kelima ada Shihobu atau Departemen Kehakiman. Di tingkat terakhir ada Gunseibu, yaitu koordinator pemerintahan militer setempat yang dijabat oleh gubernur, terdiri dari Jawa Barat berkedudukan di Bandung, Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, dan Jawa Timur di Surabaya. Struktur pemerintahan sipil di daerah ini ada Shu atau Karisidenan yang terdiri atas Si, kota praja, dan Ken, kabupaten. Kemudian di bawahnya lagi ada Gun atau kawedanan, di bawahnya lagi ada Son atau asisten kecamatan, kemudian ada Ku, desa dan kelurahan, Aza, dusun, dan yang terakhir adalah Gumi, RT. Kemudian di tingkat kota ada Shi atau pemerintahan kota, di bawahnya Shuchokan, pimpinan residen, kemudian Tokubetsushi, daerah istimewa, di bawahnya Shi atau Cho, wali kota, kemudian di bawahnya ada Bunken, subkabupaten. Terakhir, perubahan secara kultural yang dibawa Jepang ke Indonesia, yaitu dari yang pertama, tarik Masehi digantikan dengan tarik Sumera, di mana tahun 1942 sama dengan tahun 2602. Jadi tahun Masehinya diganti dengan tahunnya Jepang. Kemudian 2, rakyat Indonesia setiap tahun merayakan hari Tonchesetsu atau hari lahirnya Kaisar Hirohito. 3, melarang penggunaan bahasa Belanda dan digantikan bahasa Jepang. Dan yang terakhir, sistem pendidikan militer yang diwajibkan dalam kurikulum sekolah. Nah, di sini pada masa pemerintahan Jepang, semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan atau boleh mendapatkan pendidikan. Beda halnya ketika pada masa Belanda, hanya kaum bangsawan yang hanya diperbolehkan bersekolah. Sekian pemaparan materi dari saya hari ini terkait dengan kependudukan atau kedatangan Jepang ke Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.